Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di sekolahdesain.id. Kali ini masih bersama aku Gilang di hostnya sekolahdesain.id. Oke, kemarin kita udah bahas mengenai sosial media desain ya di Daily Design Challenge, yaitu produk yang lagi hangat-hangatnya dibincangin sama member-membernya Sekolah Desain nih. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi ke produk kita yang selanjutnya, yaitu logo and branding, teman-teman. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke mentornya, sebelumnya aku akan ngasih tahu ke kalian nih tujuan dari Daily Design Challenge itu sendiri, teman-teman. Mungkin dari namanya udah jelas ya, Daily Design Challenge artinya challenge harian. Jadi kalian di sini akan dilatih untuk bisa mengerjakan desain secara harian dan itu terstruktur, tepat waktu sesuai deadline, dan juga kalian jadi terbiasa gitu teman-teman. Yang kedua adalah nanti kalian bisa mendapatkan rekan-rekan baru dan teman-teman yang baru di grup-grup kalian. Kemudian kalian juga akan tahu style-style desain yang sedang kalian ikuti saat ini, seperti di sosial media. Itu sebetulnya di sosial media tuh ada style apa aja sih yang bisa masuk gitu kan. Kemudian kalau misalkan di logo, kalau misalkan aku ikut logo, nanti kira-kira aku bikin logo itu menggunakan teknik apa aja ya, dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang bisa kalian dapetin. Oke, kemudian aku mau jelasin nih perbedaan antara desain feedback dan juga support, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian ambil add-ons dari desain feedback, kalian akan dapetin feedback dari mentornya langsung, dan itu akan kalian terima setelah desain kalian sudah disubmit di tugas atau challenge-nya tadi, teman-teman. Feedback ini isinya apa sih? Feedback ini nanti isinya adalah kekurangan dari desain kalian itu apa, kemudian nanti kelebihan desain kalian itu seperti apa sih gitu kan. Kemudian nanti juga ada perbaikannya, misal kalian harus ngapain dari kekurangan kalian ini gitu. Jadi pasti desainer kalau misalkan dikoreksi sama desainer lain itu akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, teman-teman. Kemudian untuk support sendiri itu adalah bantuan dari kita. Kalau tadi feedback diserahkan setelah tugas dikumpulkan, kalau misalkan support itu akan kita serahkan sebelum tugas kalian kumpulkan. Jadi kalian bisa redeem support ke admin Sekolah Desain untuk mendapatkan bantuan atau kunci jawaban dari challenge tersebut, teman-teman. Bermanfaat banget, makanya jangan lupa untuk ambil support dan juga feedback. Oke, itu tadi untuk manfaat dan juga feedback serta support. Kemudian gimana sih cara untuk daftar di Daily Design Challenge sendiri? Kalian gampang banget cara daftarnya, tinggal buka aja sekolahdesain.id. Kemudian di sana akan ada tombol untuk masuk ke Daily Design Challenge, atau kalian bisa klik langsung di bannernya sekolahdesain.id ya teman-teman. Kalian bisa klik banner kayak di bawah ini. Kemudian setelah kalian klik banner, kalian bisa masuk ke halaman Daily Design Challenge-nya. Di situ kalian bisa pelajari dulu, atau kalian bisa baca-baca kayak reward-nya di DDC ini apa sih gitu. Kalian bisa dapetin cashback, kalian bisa dapetin sertifikat cetak dan lain sebagainya. Kalian tinggal check out aja, dan kemudian nanti tinggal kalian selesaikan pembayaran. Admin akan langsung kasih kalian akses ke classroom dan juga grup diskusinya, teman-teman. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama aku Bayu. Aku di sini sebagai mentor dari DDC Logo and Branding. Apa aja sih yang teman-teman bisa dapat di DDC Logo and Branding ini? Apa aja yang dipelajarin? Jadi di DDC Logo and Branding ini nanti teman-teman akan dapat dan belajar tentang berbagai macam jenis logo. Jadi kan logonya kan ada macam-macam, ada pictorial, ada yang wordmark, ada yang combination, ada yang badge, ada yang ilustrasi, maskot dan sebagainya. Nah, teman-teman akan dapat semua di DDC Logo and Branding. Jadi setiap levelnya nanti itu sudah dikategoriin sesuai dengan jenis-jenis logo. Jadi di level 1 teman-teman nanti akan belajar gimana caranya bikin logo berjenis wordmark. Jadi cuman tulisan teks aja ya,
Dan setiap package-nya itu masing-masing punya tingkatannya. Jadi yang paling mudah mungkin teman-teman cuman bikin desain logo dari font, udah gitu aja. Jadi font teman-teman tulis apa nama brandnya, terus udah jadi logo. Nah, level 2 udah mulai lanjut lagi ke level yang lebih sulit. Ada bikin logo pictorial tapi masih simple. Terus masuk level 3 udah mulai ribet, udah mulai lumayan sulit, belum sulit banget. Teman-teman akan juga belajar nantinya gimana caranya bikin logo itu pakai grid gitu. Nah, biasanya kan kalau teman-teman udah ada yang tahu atau baru tahu kan, kalau logo itu biasanya akan lebih rapi kalau kita pakai grid. Nah, gridnya juga macam-macam, bukan satu grid aja, ada polygonal grid namanya atau isometric grid. Jadi itu nanti gridnya bisa membentuk logo yang seolah-olah bentuknya 3 dimensi. Nah, terus satu lagi ada namanya golden ratio. Nah, teman-teman nanti juga akan diminta diminta untuk ngedesain satu logo yang nanti itu dari golden ratio. Nah, teman-teman bisa nyobain tuh gimana caranya bikin golden rasionya, itu udah ada panduannya semua. Jadi lengkap, teman-teman tinggal ikutin sesuai dengan instruksi yang ada di DDC Logo and Branding. Gimana sih kategori logo yang oke di penilaiannya DDC ini? Nah, buat teman-teman yang penasaran, kan mungkin teman-teman banyak bertanya-tanya nih, Kak, apakah yang dinilai itu cuman kemiripan aja atau ada kriteria penilaian yang lain? Nah, jadi sebenarnya kalau di DDC khususnya Logo and Branding ini yang dinilai itu bukan cuma kemiripannya aja. Ya, ini kemiripan ini mungkin ya jadi penilaian juga, jadi indikator penilaian, tapi selain itu kan ada seperti mungkin apakah pemilihan warnanya sudah tepat, apakah pemilihan font style-nya sudah tepat, karena di beberapa kasus itu dari yang batch-batch sebelumnya itu ada beberapa teman-teman yang ngedesain logo, misalnya logo Wordmark, terus di panduannya itu memang kita ngasihnya font aja gitu, font family, karena emang tujuannya supaya teman-teman bisa apa ya, instingnya atau sense-nya teman-teman bisa terbangun, kira-kira ini font style-nya yang cocok ini apa gitu, apakah yang bold, apakah yang medium, apakah yang semi bold. Nah, teman-teman di sana akan di-challenge itu buat ngelatih sense-nya teman-teman gitu. Tapi ada juga beberapa yang masih mungkin belum terbiasa, jadinya yang harusnya pakai bold tapi teman-teman pakaiinnya yang medium misalnya, atau yang reguler, jadinya kelihatannya jadinya terlalu tipis, kurang bold, tidak sesuai dengan referensi atau yang di aset. Jadinya nilainya bisa jadi itu sangat mempengaruhi penilaiannya gitu. Terus ya di sini mungkin teman-teman juga bisa lihat, ini ada contoh logo ini yang di kiri, yang di kanan ini adalah contoh referensi yang kita kasih, yang teman-teman harus tiru buat logonya. Terus yang di kiri, nah ini hasil dari teman-teman bikin gitu, yang teman-teman bikin. Tapi sayangnya di sini mungkin ada miskomunikasi, tapi sebenarnya dari webinar awal pembukaan itu kita udah kasih tahu bahwa di DDC ini teman-teman itu wajib mengikuti dan meniru desain semirip mungkin gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bikin ulang lagi, konsep ulang lagi, atau mikir lagi harus bikin ide logo yang seperti apa gitu. Teman-teman cukup ikutin aja. Tapi di sini ada salah satu teman kita ini masih ada miskomunikasi mungkin. Jadi dia ngedesainnya pakai konsep sendiri. Ya sebenarnya bagus, tapi untuk di DDC ini itu akan mempengaruhi penilaian. Jadi nggak sesuai kan, harus yang di kanan ini kan ada tulisannya nih, tab-nya kan Rocketman, tapi di sini dibikin desain challenge gitu kan, jadi nggak sesuai. Terus ini ada warnanya, gradient dan segala macam. Padahal ini masih level 1. Nah, level 1 ini udah pakai ini kan
ribet sendiri jadinya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin aku akan sedikit review ya. Jadi buat review ya buat teman-teman yang nonton atau mungkin merasa nanti karyanya ditampilkan di sini, kita nggak ada maksud untuk memojokkan atau aduh ini yang jelek nih gitu, nggak ada. Kita di sini buat supaya teman-teman bisa teredukasi, buat teman-teman yang punya karyanya ataupun yang nonton juga kita sama-sama teredukasi dan jadi tahu gimana sih, apa sih kesalahannya, apa sih yang seharusnya dilakukan supaya bisa nilainya bagus untuk di DDC Logo and Branding. Nah, ini ada nih karya dari teman kita. Jadi yang di kanan ini kan contohnya, yang referensi yang harus teman-teman ikutin atau teman-teman desain. Nah, yang di kiri ini adalah hasil karyanya salah satu teman kita. Nah, di sini sebenarnya kalau secara visual dari jauh mungkin sudah oke, sudah wah mirip nih gitu. Tapi di sini teman-teman bisa lihat, nah di sini. Nah, ini ikon pesawatnya ini beda, entah ini ngambil dari internet terus di auto tracing atau digambar sendiri, tapi ini hasilnya sangat apa ya, sangat tidak rapi dan gak sesuai karena ya mungkin pesawatku mungkin roketnya kurang ya mungkin ya. Jadi di sini kakaknya nambahin roketnya jadi 3 gitu, punyaku cuma 1 soalnya kan. Jadi di sini mungkin kakaknya ini sangat kreatif ya, aku akuin ini kakaknya yang punya karya sangat kreatif, tapi mohon maaf tapi ini kurang rapi kak gitu, kurang rapi. Harusnya kalau mungkin lebih rapi ya mungkin masih bisa lah aku masukin berapa gitu nilainya, nggak sampai jatuh-jatuh banget. Dan ini berbeda gitu. Nah ini kan aku sengaja bikin simple supaya teman-teman juga bisa mudah ngikutin. Jadi teman-teman nggak kaget gitu. Buat di level 2 nanti, aduh kok udah susah banget. Nanti teman-teman kan ada yang protes juga tuh biasanya, kok udah susah banget gitu. Nah, tapi di sini ya seperti ini ya. Teman-teman bisa jadiin pembelajaran juga. Jadi buat di DDC itu sebenarnya bukan logo and branding aja, yang lain juga. Jadi silahkan ikutin karya mentornya sesuai dengan yang di aset. Teman-teman nggak perlu mengeluarkan idenya untuk bikin karya sendiri gitu, supaya kan nggak wasting time juga. Karena teman-teman kan ada yang ngedesainnya itu pas deadline atau udah mepet gitu. Terus apa lagi ya? Nah, kita review lagi nih, ada satu karya teman kita lagi. Jadi ini masuknya masih ke yang level 1, yang wordmark. Jadi ini cuman teks aja, tapi memang ada namanya efek envelope distort gitu. Jadi bakal ngebentuk kayak apa ya, kayak ada gelombangnya gitu kan. Nah, yang di kanan ini contohnya nih. Nah, ini contohnya. Jadi sebenarnya ini simple, cuman pakai font, teman-teman masukin fontnya, sesuaiin stylenya, ukurannya. Kalau udah sesuai, teman-teman pakai namanya envelope distort. Silahkan teman-teman bisa searching sendiri untuk di Adobe Illustrator. Nah, tapi yang di kiri ini punyanya teman kita ini, sayangnya sebenarnya kalau dari, ya balik lagi, kalau dari visual secara apa ya, secara dari jauh misalnya udah mirip gitu. Tapi di sini miss-nya adalah kayaknya ini teman kita ini pakainya auto tracing gitu. Nah, auto tracing ya di software vektor, entah itu Adobe Illustrator, entah itu CorelDRAW gitu. Sebenarnya nggak ada masalah kalau teman-teman misalnya, kak aku mau tracing aja lah semua dari level 1 sampai level 5, aku pokoknya tracing karena gue jago tracing gitu ya. Oke gitu. Tapi minimal rapi kan, rapi gitu kan. Nah, miss-nya di sana. Ini nggak rapi masalahnya. Nggak tahu ini, aku juga lupa ini kakak siapa yang punya ya. Kalau merasa nanti nonton videonya nggak apa-apa, nanti terus belajar. Jadi ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini aku zoom. Jadi di sini beberapa elemen dari atau bentuk dari fontnya itu kayak ada apa ya, ada gerigi-geriginya gitu. Nah, di pinggir-pinggirnya ini. Nah, ini kan beda nih.
Karena apa? Karena yang di kanan itu cuman pure pakai font aja gitu. Jadi kita nggak perlu effort apa-apa lagi. Soalnya kalau yang mungkin kakaknya nggak tahu nih, teman kita nih kenapa nih dia pakai auto tracing gitu. Padahal ini sebenarnya nggak terlalu sulit sebenarnya gitu. Dan ya miss-nya karena nggak rapi ini sebenarnya. Nah ini misalnya huruf N nih, huruf N yang ini ya, ini kan kayak gini. Terus kita, nah dan ini ya, nah kan beda kan. Nah ini udah nggak rapi. Mungkin ada pensil nggak sih nih? Nih. Kita coba nih, aku tandai nih. Jadi ini nggak rapi nih. Pokoknya yang di pinggir-pinggir ini nggak rapi semua jadinya. Jadinya kayak apa ya? Ya bentuk fontnya jadinya berubah gitu. Yang harusnya ini kotak di sininya, tapi di sini jadi entah itu lancip, entah ya pokoknya jadi nggak karuan lah bentuknya kan. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang nonton juga atau yang pengen ikut DDC atau sedang ikut DDC di Logo and Branding itu, aku ingetin lagi, disclaimer lagi bahwa sebenarnya itu ya kita di sini kan belajar itu supaya teman-teman bisa mengenal berbagai macam teknik yang berbeda gitu. Kalau teman-teman cuman pakai tracing aja untuk misalnya dari level 1 sampai level 5 teman-teman mau pakai tracing aja, itu kan maaf ngomong kayak nggak ada gunanya jadinya gitu kan. Jadi teman-teman cuma bisa satu teknik dan teman-teman nggak mempelajarin teknik yang lain gitu. Jadi saat teman-teman nanti misalnya disuruh klien bikin logo, nah bingung sendiri apa yang mau di tracing gitu kan. Ya bisa sih sketch ya, oke lah gitu. Tapi kan nggak bisa cuman berpatok pada satu teknik tracing aja gitu. Jadi teman-teman silahkan kalau misalnya ya mungkin ini saran ya, kalau teman-teman bingung pakai tools apa, teman-teman sebenarnya di DDC ini teman-teman nggak dibatasin untuk entah itu searching di internet. Sebenarnya di referensi YouTube itu banyak banget sebenarnya, teman-teman bisa ekspor sendiri. Dan ini sebenarnya referensinya juga dari internet, kita mentor-mentor bikinnya itu ya referensinya dari internet juga. Nah tadi kita kan udah review nih beberapa karya teman-teman kita yang mungkin kurang sesuai. Nah kali ini kita akan review salah satu karya teman kita juga yang wah aku sendiri sebenarnya kayak tidak menyangkanya. Karena apa ya teman-teman, mungkin di sini bisa udah langsung lihat di sini ada satu logo yang pakai grid. Nah, biasanya kita pakai grid ini kan pakainya apa coba? Illustrator, Corel Draw ataupun software-software yang lain, misalnya yang vector based lah gitu kan. Tapi di sini teman kita ini pakainya adalah Photoshop. Ya, teman-teman tidak salah dengar ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah nih. Ini kalau teman-teman silahkan lihat videonya nih, ini pakai Photoshop. Mana ya? Nih, buat Photoshop nih. Nah nih, kelihatan kan? Nah ini pakai Photoshop. Jadi si beliau ini, teman kita ini pakainya Photoshop. Ini luar biasa banget. Ya aku apresiasi banget buat teman-teman yang pakai software apapun gitu. Jadi ini sebenarnya bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman ya, kita semua lah, aku juga, bahwa sebenarnya apapun softwarenya itu kembali lagi ke kitanya gitu. Maksudnya gimana kita bisa memanfaatkan tools-tools yang ada di software itu sehingga bisa menghasilkan karya yang bagus, yang mirip dan yang sesuai buat di DDC ini. Jadi ini walaupun dia pakai Photoshop, tapi aku akuin ini gridnya sangat-sangat rapi ya buat kakak yang satu ini. Ya aku juga bingung juga sebenarnya, dan sedikit bingung karena apa? Karena aku baru pertama kali maksudnya menemukan orang yang ngedesain logo pakai grid tapi di Photoshop gitu kan. Biasanya kalau di Photoshop kan buat digital imaging ataupun buat yang ya manipulasi seperti itu kan. Dan ya ini luar biasa banget, aku apresiasi banget. Dan mungkin aku juga sedikit ada pertanyaan nih buat kakak, mungkin kakaknya nonton nih kan. Ini bener-bener bukan seuzon atau gimana, tapi aku baru tahu bisa serapi ini. Soalnya kalau AI dan Photoshop sebenarnya kan bisa diekspor kan. Kita bikin di AI dulu, terus habis itu kita ekspor nih ke Photoshop gitu. Nggak tahu nih kakaknya apakah itu dari AI dulu terus diekspor ke Photoshop atau bener-bener dari awal gitu. Dari grid emang
bikinnya di Photoshop. Nah, buat kakak yang nonton nih boleh nih komen di kolom komentar video nih. Bisa banget biar kita tahu nih. Kita penasaran juga sih. Aku juga sih. Ini soalnya ini luar biasa rapi dan akurat gitu. Nah, ini buat teman-teman pokoknya ingat satu lagi, nggak ada namanya batasan software apapun. Teman-teman silakan pakai, nggak mesti pakai Adobe Illustrator. Teman-teman pakai Corel Draw, yang Corel Draw juga ada yang bagus banget, rapi banget, presisi. Dan buat teman-teman yang pakai AI, ayo dong, kita nggak boleh kalah dong sama, masa kita kalah sama yang pakai Photoshop, sama yang pakai Corel Draw, ya gitu. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari Kak Bayu dari kelas Logo and Branding. Sangat menarik banget dan banyak banget insight yang bisa kita dapetin teman-teman. Untuk teman-teman Logo and Branding, jangan lupa juga untuk bisa terus update skill kalian di batch-batch selanjutnya, karena kita selalu menyajikan challenge-challenge baru yang pastinya masih segar dan siap untuk kalian nikmati dan hidangkan. Kemudian kalian juga bisa merasakan menu-menu baru kita juga di sosial media design, video editing, maupun di digital imaging. Itu aja dari aku teman-teman. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe serta komen. Sampai jumpa.